Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para bapak lan ibu, para sederek, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali kita dimudahkan untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita juga berharap mudah-mudahan salawat tersambung kepada kita umatnya yang berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pembahasan kita masih kitab salat tentang keutamaan salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Mi'sam, ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, annal malaka, bahwa malaikat yaghdu bi rayatihi ma'a awwali man yaghdu ilal masjid. Malaikat berangkat pagi-pagi membawa panjinya bersama orang pertama yang berangkat ke masjid. Fala yazalu biha ma'ahu, dia yakni malaikat tadi selalu menyertainya dengan panjinya hatta yarji'a, sampai dia pulang, fayadkhula biha manzilahu, dan masuk ke dalam rumahnya dengannya. Wa anna syaitana, dan setan yaghdu bi rayatihi ila suqi, setan berangkat, hujan ya, alhamdulillah, Allahumma shayban nafi'a. Dan setan berangkat dengan panjinya ila suq, ke pasar, ma'a awali man yaghdu, bersama orang pertama yang berangkat. Fala yazalu biha ma'ahu, dia selalu menyertainya dengan panjinya itu hatta yarji'a, sampai dia pulang, fayudkhilaha manzilahu, lalu dia memasukkannya ke dalam rumahnya. Alhamdulillah. Mugi-mugi dados
jawah ingkang berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan untuk banyak berdoa, sebab ketika turun hujan pertama ini malaikat rahmat menyertainya. Mari kita lihat penjelasan para ulama. Sepedanya bisa diteduhkan dulu kersane mboten teles. Sampun nggih. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berangkat ke masjid. Untuk berangkat ke masjid. Untuk apa? Sholat berjamaah. Karena ada malaikat khusus yang menyertai para jamaah ke masjid. Selain itu, masjid merupakan tempat yang sangat dicintai di muka bumi ini oleh Allah. Dalam hadis Muslim nomor 671, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim jilid 5 menjelaskan, kenapa pasar itu menjadi tempat yang dibenci? Li'annaha mahalul ghish. Karena pada umumnya pasar tempatnya orang curang. Wal khida', tempatnya orang menipu. Ini kita bicara umumnya. Wariba, tempatnya transaksi riba. Wal aimanil kadzibah, tempat sumpah palsu. Wa ikhlafil wa'di, tempat menyalahi janji. Wal i'rad an dzikrillah, pasar itu biasanya tempat orang-orang tidak ingat kepada Allah. Wa ghairi dzalik, wa ghairu dzalik mimma fi ma'nahu, dan yang semisalnya. Wal masajid, adapun masjid, mahallu nuzuli rahmah, tempat turunnya rahmat. Tempat turunnya rahmat. Makanya masjid sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid tempat turunnya rahmat, maka jangan dirusak tempat itu dengan kemaksiatan di dalamnya. Dengan kemaksiatan di dalamnya, melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan dalam Islam, atau menjadikan masjid tempat untuk menggibah, mengerasani dan sebagainya. Jadi steril kalau masjid dari itu semua. Masjid tempat berzikir, berdoa, beribadah, membaca Quran, tempat pengajian, itu masjid. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Makanya para sahabat itu banyak mengingatkan agar mengurangi intensitas kegiatan di pasar jika tidak diperlukan. La takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu suq. Jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar. Wala akhiru man yakhruju minha, dan yang terakhir keluar dari pasar. Fa innaha ma'rakatus syaiton, sebab pasar itu tempat berkumpulnya setan. Wabiha yang sibu royatah, dan di sana mereka menancapkan benderanya. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Dalam hadis yang lain dari Abu Usman, dari Salman, dia berkata, inna suqa mibyadu syaiton wa mafrakhuh. Pasar itu tempat setan bertelur
dan beranak pinak. Fa in istata'ta alla takuna awala man yadkhuluha wala akhira man yakhruju minha faf'al. Jika kamu bisa, jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar dari pasar. Ini berlaku bagi mereka yang memang ya tidak bekerja di pasar ya. Bagi yang bekerja di pasar nggak ada masalah, tapi tetap memperhatikan adab-adab di dalam pasar. Itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, makanya dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya masjid tempat para malaikat, pasar tempatnya setan ya. Sehingga hadis ini selain memotivasi untuk menghadiri sholat berjamaah, kalau bisa datang lebih awal, hadis ini juga celaan terhadap orang yang sering ke pasar tanpa tujuan yang jelas, kayak jalan-jalan ya, sebagainya. Karena di sana terjadi ikhtilat, percampuran ya. Nah, seperti itu. Insya Allah. Jadi sebisa mungkin kalau nggak ada hajat, keperluan, hindari banyak masuk pasar, kecuali ada kebutuhan. Kata Imam Qurtubi, hukumnya minimal makruh. Masuk pasar tanpa kebutuhan minimal makruh. Terutama di zaman sekarang ya. Kata beliau, di zaman beliau ya. Di zaman beliau masih hidup, orang-orang itu campur, ikhtilat, laki-laki perempuan jadi satu. Jadi satu. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Nah, jadi sekali lagi jangan hobi ke pasar untuk jalan-jalan kecuali memang ada keperluan untuk belanja ke pasar. Nah, sebagai penutup, dalam surat Al-Furqan ayat 20 Allah berfirman ya tentang bolehnya kita ke pasar kalau ada kebutuhan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Artinya apa? Kalau ke pasar mencari rizki, bekerja, belanja, boleh. Kalau selesai, segera pulang. Jangan dijadikan tempat favorit untuk jalan-jalan ya. Itu. Ini pelajaran dari hadis ini. Berikutnya man masya fi dzulmatil laili ilal masajid. Barang siapa berjalan di kegelapan malam ke masjid-masjid, laqiyallahu azza wa jalla binurin yaumal qiyamah. Niscaya kelak dia berjumpa dengan Allah di hari kiamat dengan cahaya. Waalaikumsalam. Dengan cahaya. Insyaallah ya. Hadis ini sahih li ghairihi. Hadis berikutnya tentang celaan orang yang rajin sholat tahajud tapi tidak jamaah sholat subuh. Dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hasmah, anna Umar bin Khattab radhiyallahu an faqada Sulaiman bin Abi Hasmah fi sholati subhi. Umar bin Khattab tidak mendapati Sulaiman bin Abi Hasmah jamaah sholat subuh. Iki nanti gak ketok Sulaiman ini, dicari oleh Umar bin Khattab. Umar meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi setelah sholat kan menghadap jamaah. Itu sambil ngecek siapa yang gak hadir, itu dicek ya. Makanya Nabi itu menjadikan barometer sholat subuh itu
untuk orang munafik dan muslim yang sejati. Ya, sebab itu sholat yang paling berat dirasakan oleh orang munafik. Karena zaman Nabi kan gelap. Jadi subuh itu nggak kelihatan oleh manusia, sehingga banyak orang munafik tidak sholat subuh berjamaah dan sholat isya. Karena orang munafik itu dalam beramal itu riya, ingin dilihat orang. Nah, maka Nabi tahu ada malaikat yang bisik, ya Rasul ini nggak datang ketahuan. Dan ternyata yang nggak datang itu adalah orang-orang munafik. Makanya sahabat itu khawatir tentang sifat nifak. Mereka sangat berhati-hati. Jangan sampai terjangkiti penyakit nifak. Maka Umar bin Khattab setelah sholat subuh lihat, loh ini nggak ada satu ini sahabat Sulaiman, kemana nggak kelihatan jamaah begitu. Wa anna Umar bin Khattab ghada ila suq. Lalu Umar berangkat ke pasar. Nah, untuk apa ya? Kerja, karena beliau pedagang. Wa maskanu Sulaiman bainal masjid was suq. Rumah Sulaiman itu antara masjid dan pasar. Famarra ala Syifa Ummi Sulaiman. Lalu Umar ketika ke pasar melewati Syifa. Siapa itu? Ibunya Sulaiman. Faqala laha, lalu Umar bertanya kepada Ummu Syifa. Kepada Syifa Ummu Sulaiman. Lam ara Sulaiman fi subhi. Bu, aku kok enggak lihat Sulaiman sholat subuh berjamaah. Faqalat, ibunya menjawab, innahu bata yusolli faghalabathu aina. Anakku Sulaiman itu tadi malam begadang sholat tahajud sampai subuh. Lalu kengantuan ketiduran. Insyaallah ya. Ini begadangnya bukan nonton Piala Dunia, Pak. Sholat tahajud. Nah ini bagaimana dengan orang yang begadang nonton Piala Dunia nggak sholat subuh jamaah? Ini bagaimana ini? Umar sangat ketat ya, sangat ketat. Dicek ya. Ternyata kata ibunya, anakku tadi malam begadang sholat tahajud. Masya Allah. Ini menunjukkan ya, masya Allah hebatnya para sahabat. Nah, kemudian ya, apa kata Umar? Responnya, la an asyhada sholata subhi fil jama'ati ahabbu ilayya min an aquma lailatan. Sungguh aku menghadiri sholat subuh secara berjamaah lebih aku cintai daripada sholat sunnah semalam suntuk. Itu kata Umar bin Khattab. Masya Allah. Jadi jamaah jangan tinggalkan sholat berjamaah. Jangan tertipu kita mengejar yang sunnah terus meninggalkan yang wajib. Nah, ini namanya tertipu. Oleh karena itu kaum muslim yang berbahagia, sholat tahajud ya semampunya ya. Enggak usah ngoyo sampai memaksakan diri lalu meninggalkan yang utama. Itu jamaah yang berbahagia. Hadis ini memberikan ya pelajaran yang berharga kepada kita. Yaitu kata Imam Malik, para sahabat itu sangat mengagungkan sholat subuh berjamaah. Bahkan lebih daripada memperbanyak ibadah sunnah. Apabila ibadah sunnah menyebabkan terlewatkan kewajiban atau sunnah muakkadah. Ya, karena Imam Malik berpendapat jamaah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, jadi jangan sampai ya, yang utama itu ditinggalkan gara-gara yang kurang utama. Pelajaran dari hadis ini ada satu kaidah usul fiqh. Yang pertama, taqdimul afdal alal fadil. Hendaknya kita mendahulukan amalan yang lebih utama daripada amalan yang utama. Qiyamul lail itu utama, agung, gak diragukan. Sholat tahajud itu agung. Bahkan dikatakan sholat yang paling utama setelah sholat wajib ya sholat tahajud, kan begitu. Tapi sholat subuh berjamaah bagi laki-laki lebih utama dan lebih
ya wajib dijaga kan, begitu kata ulama. Makanya takdimul afdal alal fadil. Kita harus mendahulukan amalan yang lebih utama daripada amalan utama. Nah, begitu. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini menunjukkan tentang fiqhul aulawiyat. Fikih prioritas. Fikih prioritas. Dan ini menunjukkan kecerdasan para sahabat. Jadi sahabat itu punya pemahaman yang mendalam tentang agama. Jadi mereka tahu mana yang prioritas. Jenengan juga begitu. Kita harus pandai-pandai melihat mana yang prioritas. Apalagi umur kita terbatas. Kita sedang berlomba dengan kematian kita. Yang muda jangan panjang angan-angan. Bisa jadi ya, yang muda malah lebih dulu menghadap Allah. Yang sepuh jangan terlena. Nah, sekali lagi mari kita sama-sama fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Pelajaran berikutnya, seorang pemimpin hendaknya memperhatikan keadaan rakyatnya. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia melihat, ini kemana nggak datang ini Sulaiman ini, ditanyakan. Nah, pemimpin harusnya begitu, memperhatikan urusan rakyatnya. Ini kenapa? Ini bagaimana? Tanya tuh, cek itu. Tentu mereka membutuhkan kaki tangan yang amanah, yang jujur ketika laporan. Jangan sampai ya pemimpinnya diberi laporan nggak jujur. Ya. Masya Allah ya. Kasihan tuh pemimpinnya. Jadi bahan olok-olokan rakyat gara-gara ketidakjujuran anak buahnya. Ya, kasihan. Apalagi pemimpin nanti mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dolim ya. Kemudian pelajaran berikutnya, syariat mengajarkan keseimbangan antara qiyamul lail dan menjaga kekuatan fisik untuk menjaga amal yang utama, itu salat subuh berjamaah. Amalan itu yang paling baik yang istiqomah, walaupun sedikit tapi continue, itu baik daripada ngoyo mari ngono ya kendu loyo ya, enggak istiqomah ya, kumat-kumatan ya, dong-dongan enggak boleh. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Nah, jadi sekali lagi begadang itu kalau enggak ada kebutuhan makruh, dibenci. Kalau ada kebutuhan boleh, misalnya rapat ya, membahas umat ya. Tapi kalau enggak ada, upayakan tidur lebih awal untuk supaya segar dan semangat sholat tahajudnya. Apalagi kalau banyak pekerjaan keesok harinya. Jadi nanti buat sholat isya, kalau nggak ada kegiatan segera pulang, segera tidur ya, supaya nanti bangun-bangun seger, sehingga sholatnya khusyuk dan tumakninah begitu. Coba Anda bayangkan ketika Anda itu kurang tidur, bagaimana kondisi Anda? Sholatnya itu nggak fokus, nggak khusyuk, ya, terus nggak mendapatkan kenikmatan sholat subuh berjamaah, bahkan nggak terasa moro-moro salam. Oke, kayak bocah-bocah, kadang tidur sampai mau jatuh, ada yang sujud nggak tangi-tangi sampai tahiyat akhir ya. Nah, karena kecapean. Bagaimana nggak capek? Jam loro awan bal-balan sampai jam 3, masya Allah. Habis pelajaran setengah hari, si bal-balan mari mangan dhuwur, masya Allah. Pas wae sholat subuh ngantuk ini, karena malamnya masih belajar sampai jam 10. Itu pun nggak langsung tidur, kadang sih gojekan di kamar ya. Lagak di sana ini nggak turu, ya namanya juga anak-anak. Akhirnya pas sholat subuh, enak sing tahiyat sampai ngorok ya, kancane mari salam kabeh sik ngorok tahiyat. Ya itulah anak-anak santri. Berikutnya ini tentang ancaman meninggalkan sholat jamaah tanpa udzur. Man sami'an nida falam yujib fala sholata lahu illa min udzrin. Barang siapa mendengar panggilan adzan lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena udzur. Ya, jadi jamaah yang berbahagia, kalau kita
ya, tidak ada uzur, upayakan menghadiri sholat berjamaah, upayakan. Ya, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah tahu pahalanya. Pahalanya itu ya 27 derajat ya. 27 derajat. Bahkan ada yang 29, ya tergantung keikhlasan kita, kekhusyuan kita ketika menjalankan sholat tersebut. Ya. Sesibuk apapun ya, kalau mendengar sholat ya segera sholat berjamaah. Hadis ini sahih ya, sahih. Riwayat Hakim ya, kemudian riwayat ya Ibnu Hibban, Ibnu Majah ya. Alhamdulillah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, ya, azan adalah panggilan Allah yang wajib dihormati. Bagaimana menghormati panggilan azan? Pertama ya dijawab. Ketika ada azan kita jawab. Lalu kita berdoa setelahnya dan bersolawat sebelumnya. Lalu kita penuhi. Namanya menghormati panggilan ya harus dalam. Tapi enggak teko ya padha ae. Celuki bolak-balik. Nggih, tapi enggak muncul-muncul. Nah, ini namanya ngece namanya. Nah. Ini Allah yang manggil. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pelajaran yang berikutnya, salat berjamaah sangat agung kedudukannya dalam syariat Islam. Ini syiar ya, syiar agama kita. Jangan ditinggalkan kecuali uzur. Pelajaran berikutnya, syariat memberikan keringanan bagi orang yang punya uzur. Tentu uzur yang dibenarkan. Uzur yang dibenarkan. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah dengan sengaja tanpa uzur telah luput dari pahala yang besar dan terkena ancaman hadis ini. Terkena ancaman hadis ini. Jadi sebisa mungkin kita mendatangi sholat berjamaah. Nah itu. Uzurnya seperti sakit, hujan yang deras ya, jalannya nggak aman ya. Kemudian ada uzur-uzur yang lain ya, safar kan uzur kan, itu diizinkan tidak berjamaah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi banyak uzur-uzurnya, misalnya dingin, yang sangat dingin ya, sehingga kalau keluar nanti bisa sakit ya, itu uzur termasuk. Makanan saat ya adzan dihidangkan, jadi pas adzan berkumandang makan sudah dihidangkan, sudah ready dan Anda sudah sedang lapar ya, sedang lapar, maka saat itu ini uzur, Anda harus makan dulu. Dalam hadis dikatakan idza wudi'a asya ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya wala ya'jal hatta yafrugha minhu. Jika makan malam, asya itu makan malam. Jika makan malam sudah dihidangkan, sedangkan iqamat telah dikumandangkan, maka dahulukan makan malam. Jangan tergesa-gesa sampai menyelesaikan makannya. Sampai menyelesaikan makannya. Masya Allah. Bahkan Ibnu Umar pernah disuguhi makanan ketika iqamat dikumandangkan. Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makan dihidangkan. Ibnu Umar makan dulu sampai terdengar bacaan imam sholat dari rumahnya. Kan rumahnya dekat masjid. Tetap beliau makan, selesaikan dulu. Jangan tergesa-gesa. Ini sunnahnya. Banyak orang nggak ngerti. Nah, maka ini menunjukkan apa? Kita supaya memperhatikan kekhusyuan ketika sholat, kenikmatan ketika sholat. Kalau Anda kelaparan, apalagi masakan istri sudah bereng-berengan ya aromanya ya, masuk ke hidung kita, waduh nanti sholat gak fokus ya. Yang kedua, di antara uzur yang boleh gak sholat jamaah ketika menahan dua hadas ya. Nabi bersabda la sholata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbasain. Tidak sempurna sholat ketika makanan telah dihidangkan,
tidak sempurna sholat orang yang menahan dua hadas, yaitu menahan kencing dan menahan buang air. Misalnya sudah qomat, Anda mau kencing, kencing dulu sampai selesai, baru Anda wudhu dan sholat berjamaah. Atau mau buang air besar, ya dahulukan buang air besar. Jangan sampai Anda sholat sambil menahan buang air, itu nggak boleh. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Dalam kitab yang lain, ulama membagi uzur itu ada dua. Ada uzur umum, ada uzur khusus. Nah, yang membolehkan tidak sholat berjamaah. Ya. Jadi kata Imam Syafi'i dalam kitab ya as-shalah, wa ammal jama'atu fala urakhisu fi tarkiha ila min uzrin. Ini sebagai kaidahnya. Adapun sholat berjamaah, fala urakhis fi tarkiha, aku tidaklah memberikan keringanan untuk meninggalkannya illa min uzrin, kecuali jika ada uzur. Ini kata Imam Syafi'i loh. Yang mazhabnya mayoritas dipakai di Indonesia. Tapi anehnya, mohon maaf ya, banyak orang mengaku mazhab Syafi'i, masjidnya malah sepi. Lihat sholat duhurnya sepi, sampai sing pujian sampai ngantuk-ngantuk ya, sampai gregetan nih pujian gak teko-teko imami. Jamaah cuma sakmono. Insyaallah. Ini aneh. Ya. Kata Imam Nawawi, la rukhsata fi tarkil jama'ati sawa'un qulna sunnatun aw fardu kifayatin illa min udhrin amin aw khasin. Tidak ada keringanan meninggalkan sholat berjamaah, baik kita memilih pendapat sholat berjamaah sunnah ataupun fardu kifayah. Kan ini ada khilaf memang hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Itu sholat berjamaah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Khilaf. Kata Imam Nawawi, apapun yang kamu pilih, baik memilih pendapat yang sunnah muakkad atau memilih yang wajib atau memilih yang fardu kifayah, tetap kata beliau tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah kecuali ada uzur. Nah, orang sekarang kan kok enggak jamaah, ala sunnah wae. Nah, kalau pendapatnya ngenteng kayak gitu, apa gunanya masjid dibangun mewah besar kayak gitu kalau enggak dimakmurkan dengan sholat berjamaah? Ya, kasihan yang wakaf kan, masjidnya gawedi magrong-magrong, jamaah gak ono ya. Naudzubillah. Tadi angker masjid engko ya. Angker masjid. Nah, itu kaum muslim yang berbahagia. Nah, uzur itu ada dua tadi saya sampaikan, ada uzur umum. Ya, tadi sudah saya sampaikan beberapa contohnya, yaitu hujan deras ya, dingin ya. Ya, pokoknya yang ada masyaqqah, ada kesulitan di situ, maka termasuk uzur umum. Makanya ketika deras hujannya, muadzin, tukang adzan ini perlu ya, nanti ditulis, ditempel di situ kalau hujan deras kayak apa ya. Makanya ketika hujan deras ya, diriwayatkan dalam hadis dari Nafi' dari Ibnu Umar, ketika sholat di waktu malam yang dingin dan berangin, beliau mengatakan as-sallu ala sallu firrihal, ala sallu firrihal ya, sholatlah di rumah kalian masing-masing, begitu. Itu ya. Jadi itu uzur ya, uzur. Jadi ketika sampai hayya ala sholat diganti dengan ala sallu firrihal, begitu. Adapun uzur khusus seperti sakit ya, sangat lapar, tadi sudah kita sampaikan, sangat haus. Jadi jenengan haus, minum dulu ya. Ingin buang hajat ya, takut terkena bahaya ya, makan sesuatu yang menimbulkan bau tidak enak, itu harus ya menghindari sholat berjamaah. Ketika habis makan pete, makan jengkol yang baunya menyengat, makan bawang ya. Atau misalnya uzur yang khusus, takut ketinggalan rombongan. Nah, ketika safar kan, naik bis misalnya, ya, itu ketika safar kita takut ketinggalan, nah, maka mendingan ya, jika sholat berjamaah boleh. Nah, kemudian uzur berikutnya sangat ngantuk banget ya, maka utamakan tidur dulu, ya, baru satu sholat.
Daripada itu tadi sholat kayak santri kita, ya koncone salam dia sik sujud ya kan. Seperti itu. Bahkan ada yang mau nabrak cagak tadi pagi sebelah saya. Grutuk-grutuk. Oh, apa ceblok melaku deh. Astagfirullah. Akhirnya terpaksa lah kita tahan. Nah, ini kan kasihan ya, kasihan. Termasuk uzur boleh nggak jamaah ketika jenengan menyelamatkan orang yang butuh segera ditolong. Misalnya ya operasi atau apa ya, atau ada kecelakaan atau menyelamatkan anak kecil yang mau nyebrang. Anda boleh itu nggak jamaah demi menyelamatkan itu semua. Ya, itu termasuk uzur yang khusus. Ya, adapun ya uzur-uzur yang lain ya banyak ya, hadisnya banyak. Tadi kita sebutkan itu yang khusus ya. Nah, seperti kemarin saat wabah Covid misalnya ya, ini ada uzur khusus ini. Uzur khusus ya, boleh tidak sholat berjamaah di masjid kan begitu. Istilahnya apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil maslahah. Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan, diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan yang baru. Ya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin, hadis berikutnya. Tidaklah ada 3 orang di sebuah desa atau di pedalaman la tuqamu fihi mushollah yang tidak didirikan sholat jamaah illa qad istahwadha alaihim syaiton, melainkan setan telah menguasai mereka. Jadi kalau ada satu desa tidak menegakkan sholat berjamaah atau di pedalaman, maka seluruh warga situ dikuasai oleh setan. Nah ini bahaya ini. Tapi alhamdulillah di tempat kita ini masya Allah ya, masjid itu banyak dan jamaah insya Allah hidup. Di musala kita juga ya, di masjid sana ya, masjid sana masya Allah alhamdulillah. Ya, semoga semakin makmur lah masjid-masjid kaum muslimin. Ben tidak dikuasai syaitan. Fa'alaikum bil jamaah. Maka hendaknya kalian sholat berjamaah. Ya, fa inna ma yakulu dhi'bu minal ghanamil qasiyatah. Karena serigala hanya memangsa domba yang menyendiri dari kelompoknya. Hadis hasan sahih ya. Jadi Rasulullah SAW ini memberikan gambaran orang yang terpisah dari ya, jamaah sholat dewian ya, itu diibaratkan seperti sedang diterkam atau dimangsa oleh serigala ya, oleh serigala. Kata Ibnu Hajar dalam Syarah Sahih Bukhari jilid 2, apa maksud dari istahwad alaihimu syaiton? Istahwadha alaihimu syaiton. Mereka dikuasai setan. Maksudnya istaula alaihim ya watamakkan minhum. Setan telah menguasai dan memperoleh kesempatan besar untuk menyesatkan mereka. Kenapa? Karena meninggalkan jamaah menyebabkan lemahnya agama dan mudahnya setan menggoda, itu maksudnya. Jadi orang yang tidak mau berjamaah itu lemah imannya. Karena imannya lemah, mudah digoda oleh setan, itu maksudnya. Jadi supaya iman kita kuat, kokoh, kita supaya berjamaah. Sholat berjamaah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga sholat berjamaah di antara keutamaannya menjadi sebab terbesar menjaga kita dari tipu daya setan. Tuh. Jadi kalau kita ingin mendapat perlindungan setan, di antaranya rajin sholat berjamaah. Nabi menyebutkan salasah 3 orang. Artinya apa? Ini menunjukkan sejumlah kecil. Artinya walaupun cuma 2 orang, 3 orang tetap jamaah. Itu bisa melindungi dari godaan setan. Tapi lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus begitu. Hadis ini memberi pelajaran
Sholat berjamaah adalah syiar yang harus ditegakkan bahkan dalam komunitas kecil. Tetap harus ada jamaah. Pelajaran berikutnya, meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur membuka peluang bagi setan untuk menggoda kita, menggoda manusia. Hadis ini juga menunjukkan pentingnya menjaga persatuan kaum muslimin. Melalui apa? Sholat berjamaah. Jadi satu, ada pimpinan, bawahan, bos, karyawan, ya, ada majikan, ada ya pembantu, lengkap itu. Ada orang kaya, orang miskin, jadi satu semuanya. Ulama, orang awam jadi satu. Ini menunjukkan kekuatan ya, keislaman kita. Terbukti dengan perumpamaan Nabi sangat jelas. Nabi mengumpamakan kalau kita nggak sholat jamaah seperti domba yang meninggalkan ya kawanannya, akan mudah diterkam oleh serigala, kan begitu. Sekali lagi ini menguatkan ya hukum tentang sholat berjamaah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi sekali lagi jamaah bukan ibadah individual ya, tapi ini ibadah syiar persatuan umat Islam. Nah, dan orang kafir itu takut kalau lihat orang Islam berjamaah. Nggih. Ancamannya diantaranya tertimpa penyakit nifak, lemahnya iman, dikuasai setan, itu diantara ancamannya. Terus meninggalkan sunnah. Nabi aja sakit sampai dipapah, ya, sampai dipapah oleh sahabat untuk masuk ke dalam sholat berjamaah, ya, sampai seperti itu. Jadi jangan sampai meremehkan sholat berjamaah kecuali ada uzur, ya. Terus yang meninggalkan sholat berjamaah, sholat subuh terutama, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjaga sholat subuh berjamaah akan ya mendapatkan zimmah, jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu jamaah yang berbahagia. Nanti bisa beli buku berbahasa Indonesia bagus ya, murah insya Allah. Buku itu judulnya Bahayanya Orang yang Meninggalkan Sholat Berjamaah, karangan Dr. Fadil Ilahi. Harganya cuma 30.000. Murah meriah. Bisa dibeli ya untuk motivasi kita, untuk khazanah keilmuan keluarga kita. Bukunya cetakan Pustaka Ibnu Umar. Pustaka Ibnu Umar. Itu bagus ya, bisa dibeli, tentang bahayanya orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Silakan dibeli online, banyak ya insya Allah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi sekali lagi monggo kita bertekad mulai sekarang untuk menjaga sholat berjamaah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda daripada sholat sendirian, dan mendapatkan pengampunan dosa ya. Setiap langkah menuju tempat berjamaah ditinggikan derajatnya, dihapus dosanya. Ketika menunggu sholat berjamaah kayak gini, menunggu maghrib ke isya, malaikat terus mendoakan kita, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah terimalah taubatnya, terus sampai nanti sholat isya, selama tidak melakukan kemaksiatan di dalamnya. Dan juga menjaga berjamaah, Anda menjalankan sunnah Nabi SAW. Meninggalkan berjamaah berarti meninggalkan sunnah Nabi SAW. Saya kira ini sudah isya. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dan mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.